Inilah bukti bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Suatu ketika seorang budak mengatakan fitnah kepada majikannya, ia berkata kepada istri tuannya, "Wahai nyonya, sebenarnya tuan ingin segera menikah lagi. Jika nyonya tidak ingin itu terjadi, cukurlah kumisnya dengan pisau saat tuan sedang tidur. Pasti dia tidak akan berani untuk menikah lagi." Kemudian si budak mendatangi tuannya, "Wahai tuan, sebenarnya nyonya memiliki pria lain. Nanti malam nyonya ingin membunuh tuan dan lari dengan lelaki itu. Jika tuan ingin tahu kebenarannya, cobalah tuan berpura-pura tidur nanti malam dan lihat apa yang akan terjadi." Ketika malam hari tiba, tuannya pun berpura-pura tidur sedangkan istrinya berada di sampingnya dengan memegang pisau dan bersiap mencukur kumis suaminya. Namun suaminya kemudian membuka matanya dan mendapati istrinya memegang pisau. Hal itu membenarkan fitnah budaknya. Lalu sang suami mengambil pisau tersebut dan terjadilah pembunuhan yang disebabkan oleh fitnah si budak. Inilah perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Pertama, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin ataupun setan diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Kedua, malaikat selalu taat kepada Allah, bersyalawat pada Nabi, sedangkan jin dan manusia memiliki sifat, yaitu ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah. Ketiga, malaikat tidak kasat mata dan memiliki sayap, sedangkan wujud jin tidak kasat mata. Dan wujud manusia adalah makhluk yang terlihat atau memiliki fisik. Keempat, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia diciptakan memiliki hawa nafsu. Kelima, malaikat bukanlah pria dan juga bukan wanita. Malaikat adalah suatu hal yang gaib dan tidak bisa dianalogikan oleh indera manusia. Sedangkan jin dan manusia memiliki kesamaan, memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Keenam, malaikat tidak makan maupun minum, tidak memiliki ayah maupun ibu, serta tidak pernah lelah dan tidur. Sedangkan jin dan manusia memiliki kesamaan, yaitu membutuhkan makan, minum, menikah, memiliki anak, mempunyai ayah maupun ibu. Kisah ketulusan Rasulullah yang mengubah hati nenek pembenci Islam. Suatu ketika, seorang nenek tua berjalan di gurun sendirian dengan membawa barang yang sangat berat. Tiba-tiba ada seorang pria yang menawarkan bantuan kepadanya. Di sepanjang perjalanan, si nenek berbicara, "Wahai anak muda, hati-hati dengan orang yang bernama Muhammad dan ajarannya itu. Jangan sampai kamu terjerumus olehnya." Si pria pun tersenyum dan terus membantunya dengan sabar. Si nenek kembali berkata, "Ingatlah anak muda, jangan pernah kau dengar omongan Muhammad. Dia hanya menyesatkan orang." Setelah sampai di depan rumah, nenek itu tersenyum dan bertanya, "Wahai anak muda, siapakah namamu?" Pria itu pun tersenyum dan berkata, "Muhammad." Seketika si nenek terdiam dan menyadari kebenaran. Hatinya pun luluh dan tak lama kemudian dia pun memeluk Islam. Kisah seorang pemuda yang masuk surga berkat doa seorang ibu. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah yang akan menjadi temanku di surga?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Temuilah seorang pemuda penjual daging di pasar. Dialah yang akan menjadi temanmu di surga." Nabi Musa pun pergi ke pasar dan menemui pemuda penjual daging tersebut. Setelah pemuda itu selesai berjualan, Nabi Musa ikut ke rumah pemuda tersebut. Sesampainya di rumah, Nabi Musa melihat pemuda itu menyiapkan makanan, lalu menyuapi ibunya yang sudah tua renta. Selesai pemuda itu menyuapi makan, Nabi Musa mendengar ibu pemuda itu memanjatkan doa, "Ya Allah, jadikanlah putraku teman Nabi Musa di dalam surgamu kelak." Inilah kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Suatu hari Umar bin Khattab marah dengan membawa pedangnya. Di tengah perjalanan ia bertemu Nuaim bin Abdullah yang bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku ingin membunuh Muhammad." "Apakah engkau tidak tahu jika adikmu sudah masuk Islam?" Mendengar ini amarah Umar semakin memuncak dan berbalik arah menuju ke rumah adiknya. Setibanya di sana ia mendengar suara adiknya Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Umar yang marah langsung masuk dan memukul suaminya. Fatimah yang melindungi suaminya ikut terkena pukulan Umar hingga terluka dan berkata, "Wahai Umar, kami telah memeluk Islam. Lakukan saja apa yang kamu mau." Melihat keteguhan adiknya yang terluka, Umar merasa menyesal dan meminta untuk membaca Al-Quran. Setelah membersihkan diri, Umar pun membaca surah Taha. Hatinya tersentuh dan berkata, "Betapa indah dan mulianya kalam ini, bawa aku kepada Muhammad." Umar pun pergi menemui Rasulullah dan memeluk Islam. Sejak saat itu Umar menjadi pembela Islam yang terhebat.
Inilah sahabat yang menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Setiap selesai sholat subuh berjamaah, Abu Dujana selalu bergegas pulang ke rumahnya. Rasulullah yang penasaran keesokan harinya bertanya, "Sahabatku, mengapa engkau selalu terburu-buru pulang? Apakah ada sesuatu yang penting di rumah?" Abu Dujana menjawab, "Ya Rasulullah, tetanggaku yang non-muslim memiliki pohon kurma. Cabangnya menjulur hingga ke pekaranganku, dan ketika angin bertiup beberapa buah jatuh di tanah kami. Jadi aku cepat-cepat membersihkannya dan mengembalikan kepada pemiliknya, agar anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal bagi kami. Bahkan aku pernah mendapati anakku sedang memakan kurma tersebut. Aku segera memasukkan tanganku ke mulutnya untuk mengeluarkannya, hingga anakku sampai menangis." Mendengar keteguhannya menjaga keluarga, Rasulullah terharu dan matanya berkaca-kaca, dan akhirnya beliau membeli pohon tersebut untuk Abu Dujana. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan hijrah ke Madinah setelah bersembunyi di Gua Sur, ditemani oleh Abdullah bin Uraiqith sebagai pemandu, di tengah perjalanan mereka singgah di kemah Ummu Ma'bad, seorang wanita yang dikenal dermawan untuk membeli kurma dan daging. Namun saat itu musim paceklik dan tidak ada makanan atau minuman yang bisa dijual oleh Ummu Ma'bad. Rasulullah melihat seekor kambing kurus di dekat kemah lalu bertanya, "Apakah kambing ini masih menghasilkan susu?" Ummu Ma'bad menjawab, "Ia sudah tua dan tak bisa menghasil susu lagi. Bolehkah aku memerahnya?" Dengan ragu Ummu Ma'bad menjawab, "Jika engkau yakin ada air susunya, silakan lakukan." Dengan izin Allah, kambing itu pun mengeluarkan air susu yang begitu deras. Rasulullah kemudian meminta wadah besar untuk menampung susu tersebut dan memberikannya kepada Ummu Ma'bad beserta rombongannya hingga puas. Ternyata apa yang terlihat tidak berharga bisa menjadi berkah besar bagi yang beriman. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib sedang berjalan dengan membawa 2 buah delima untuk istrinya Sayyidah Fatimah. Saat di tengah jalan ada seorang fakir yang meminta buah delima tersebut. Lalu Ali pun memberinya 1 buah hingga tersisa 1 untuk istrinya. Setibanya di rumah, Ali pun menceritakan kepada Fatimah mengapa buah yang dibawanya tinggal 1, dan Fatimah pun menerimanya. Tidak lama kemudian seorang sahabat datang sambil membawa buah delima. Ia diutus Rasulullah untuk memberikan 10 buah delima kepada Fatimah. Namun ia menyembunyikannya 1 buah dan yang dibawanya hanya 9 buah. Kemudian Ali pun berkata, "Jika benar ini dari Rasulullah, pasti jumlahnya 10 bukan 9. Mendengar itu sahabat pun terkejut, lalu ia berkata, "Bagaimana engkau tahu, wahai Ali?" Lalu Ali menjawab, "Karena Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kali lipat." Inilah sikap sahabat ketika dimarahi istrinya. Suatu hari seorang pria datang ke rumah Umar bin Khattab untuk mengadukan sikap istrinya. Sesampainya di depan pintu, ia mendengar suara istri Umar yang sedang bicara panjang lebar. Sementara Umar hanya mendengarkan tanpa berkata sepatah kata pun. Pria itu pun bergumam dalam hati, "Kalau khalifah saja begini, apalagi saya?" Lalu ia pun pergi dengan perasaan yang sama. Umar yang merasakan ada tamu segera keluar dan memanggilnya, "Saudaraku, ada keperluan apa datang kemari?" Pria itu pun tersenyum malu dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, awalnya saya ingin mengadu tentang sikap istri saya. Tapi setelah melihat situasi di sini, saya sadar ternyata kita senasib." Umar tersenyum dan berkata, "Aku bersabar karena istriku sudah melakukan banyak hal. Memasak, mengurus anak, bahkan menenangkan hatiku. Dia memiliki hak atas diriku." Pria itu pun mengangguk paham. Terkadang kesabaran bukan hanya soal menahan diri, tapi juga tentang menghargai setiap peran yang dijalani pasangan. Inilah contoh kesederhanaan dari Khalifah Umar bin Khattab. Suatu hari utusan Raja Bizantium datang ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab. Namun setelah menelusuri jalan cukup jauh, ia tidak melihat adanya istana kekhalifahan. Ia pun heran, lalu ia bertanya kepada salah satu warga, "Wahai Fulan, di manakah istana raja kalian?" Lalu orang itu menjawab, "Raja kami tidak tertarik dengan kenikmatan dunia. Ia tidak memiliki istana."
bukankah baru saja kamu melewati pria yang tengah memandikan seekor unta? Dialah raja kami, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian utusan itu pun pergi menemui Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ia bertanya, wahai Tuan, mengapa engkau melakukan pekerjaan ini? Bukankah engkau bisa menyuruh orang untuk mengerjakannya? Lalu beliau menjawab, unta ini milik anak yatim dan para janda rakyatku, dan ini sudah menjadi tanggung jawabku. Aku takut jika kelak Allah bertanya kepadaku tentang kekhalifahanku, apakah rakyatku hidup bahagia atau justru sebaliknya? Inilah amalan yang membuat Rasulullah menyebutnya sebagai penghuni surga. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul, beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Kemudian ada seorang lelaki yang lewat dengan wajah yang basah karena air wudhu. Keesokan harinya Rasulullah mengulangi perkataannya lagi, dan lelaki yang sama pun muncul kembali. Hal ini berulang selama 3 hari. Karena merasa penasaran, Abdullah bin Amr menghampiri lelaki tersebut. Wahai hamba Allah, aku mendengar Rasulullah menyebutmu 3 kali sebagai penghuni surga. Aku ingin tahu apa amalmu agar aku bisa menirunya. Semoga aku juga bisa mencapai derajatmu. Lelaki itu tersenyum dan berkata, demi Allah tidak ada amalan istimewa dariku. Hanya saja, aku selalu menjaga hatiku dari rasa dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kisah keberanian Umar bin Khattab menantang seluruh kaum kafir Quraisy di Mekah. Dikala kaum muslimin akan berhijrah ke Madinah, mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena kaum kafir Quraisy Mekah akan menghalangi niat mereka berhijrah mati-matian. Namun berbeda dengan Umar, setelah melakukan tawaf, ia justru melakukan hal yang mengejutkan. Di tengah keramaian penduduk Mekah, Umar berdiri dengan gagah di pelataran Ka'bah, seraya berkata dengan suaranya yang lantang, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya kehilangan anak, maka hadapilah aku di balik lembah ini, karena aku akan berhijrah ke Madinah. Seluruh kaum kafir Quraisy Makkah terdiam, tak ada satupun yang berani melawan Umar. Maka ia pun pergi berhijrah ke Madinah, diikuti oleh sekelompok kaum muslimin tanpa ada yang berani menghalanginya. Inilah kemungkinan besar alasan mengapa doa kalian tidak terkabulkan. Saat Ibrahim bin Adham berada di sebuah pasar, tiba-tiba orang-orang mengerumuni beliau. Kemudian mereka berkata, wahai Ibrahim bin Adham, ada apa dengan kami? Kami sudah berdoa namun doa kami tidak dikabulkan. Lalu beliau menjawab, itu karena kalian tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian memakan nikmatnya, tetapi kalian tidak menunaikan kewajibannya. Kalian menganggap diri kalian mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkannya. Kalian menganggap setan adalah musuh kalian, tetapi kalian mengikutinya. Kalian percaya bahwa surga adalah kepastian, tetapi kalian tidak mendekatinya. Kalian percaya neraka adalah kepastian, tetapi kalian tidak menghindarinya. Kalian percaya kematian adalah kepastian, tetapi kalian tidak melakukan persiapan untuknya. Kalian mengubur orang-orang yang meninggal di antara kalian, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Ketika Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anak perempuannya sebelum mengenal Islam, suatu hari Rasulullah meminta Umar menceritakan kisahnya di hadapan para sahabat. Umar lalu bercerita, dahulu sebelum aku mengenal Islam, aku pernah membuat patung berhala dari manisan. Ketika aku merasa lapar dan tak ada makanan yang kutemui, maka aku makan berhala itu. Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat mendengar cerita Umar seraya berkata, wahai Umar, ceritakan kepadaku kisah yang sedih. Umar lalu menceritakan kisah sedihnya. Dahulu aku punya seorang anak perempuan yang aku ajak ke suatu tempat, dan sesampainya di sana aku mulai menggali sebuah lubang. Setiap kali tanah yang aku gali mengenai bajuku, anak perempuanku membersihkannya. Ia tak tahu bahwa sesungguhnya lubang yang aku gali itu untuk menguburnya hidup-hidup. Rasulullah dan para sahabat meneteskan air matanya mendengar cerita Umar. Begitupun dengan Umar yang menyesali perbuatannya dahulu sebelum dirinya mengenal Islam.